Bahkan 90% anak kita itu rata-rata tidak minat jadi ustadz. Oh ya? Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah, hayakallah Ustaz. Ya, Mampir Ustaz Zainal Abidin, ini guru saya nih. Alhamdulillah, ini sudah lama pengen lihat secara langsung ruangan kasih solusi. Masya Allah. Emang Ustaz selama ini nonton beneran? Iya, nonton dan istri penggemar nih. Masya Allah, salam Ustaz untuk istri ini. Iya. Ya hayakumullah, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini kalau ngundang Ustadz ini kan gak lepas dari, ini sesuai dengan buku plus audiens yang nonton Ustadz. Iya. Karena mungkin saya pribadi, saya punya usaha ya kasih solusi gitu ya. Iya. Atau mungkin teman-teman yang lagi nonton kan notabene-nya penonton kasih solusi ini adalah pengusaha Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi saya mengundang Ustadz Zainal Abidin plus ini pamungkas nih buku nih. Iya. Masya Allah. Saya tipis-tipis baca Ustadz. Iya. Jujur memang belum sampai habis. Alhamdulillah. Ya, ini kan saya tahu di penerbitnya Pustaka Imam Syafi'i, Masya Allah kan, buku-bukunya ternyata pas banget. Sekalian kita bedah tipis-tipis. Mungkin buat teman-teman yang sekiranya belum tahu dalamnya, Ustadz mungkin bisa bahas nih bukunya Ustadz langsung ya. Iya. Pengusaha Muslim tangguh. Nah, tangguh itu karena banyak sandungan nih. Iya. Karena banyak batu, bahkan gunung, ya licin lagi kan gitu. Betul. Makanya harus tangguh. Masya Allah. Terutama tantangan kaitannya dengan bagaimana mengeksiskan sistem Islam di dalam bisnis. Karena kita kan sekarang menghadapi 3 kekuatan ekonomi global. Ada kekuatan kapitalis, ada kekuatan sosialis yang sekarang dimotori oleh China, dan yang ketiga adalah ekonomi syariah. Amerika, China, syariah siapa nih Ustaz? Nah ini masih belum ada bentuknya. Oke. Dan belum ada motornya. Saudi, apakah Indonesia, atau mungkin bahkan ini bisa lahir di Eropa. Karena berkali-kali krisis, banyak tokoh-tokoh ekonom Barat untuk mengusulkan ekonomi Islam menjadi bagian dari sistem. Nah ini menarik. Ini kita bahas full di video, kayaknya asik nih Ustaz. Iya. Ya, ini tipis-tipisnya tadi udah dapat teman-teman ya. Nggak cuma itu yang mau kita bahas, tapi kita akan kupas juga mengenai Ustadz Zainal Abidin ini kan bisa dibilang ya ada sekolah Ustaz ya. Iya betul. Ada sekolah, mengelola ya asesi. Iya. Ya kan, nanti kita bahas ya perkumpulan komunikasi sekolah sunnah Indonesia. Ya kan. Tapi image sekolah ini kadang banyak yang bilang sekolah sunnah itu mahal. Ustaz. Nah itu, ini. Ya kan. Ini penderitaan saya selama mendirikan sekolah. Iya. Banyak hantaman, banyak cacian, tapi akhirnya ditiru. Itu. Oke. Ya, sebetulnya kita kalau bicara masalah sekolah, seperti teman-teman kita yang di bawah asesi ini kan rata-rata merintis. Merintis itu rata-rata S-nya berubah menjadi H. Merintih. Nah, itu. Merintih kesakitan ya. Nah, ketika muncul sekolah mahal, kita itu jadi sasaran. Gitu loh. Sasarannya gimana, Ustaz? Sasarannya sasaran cacian, sasaran curiga, kok mahal banget sih kan gitu. Sementara sekolah-sekolah yang ada ini kan di luaran sana itu terjangkau bahkan murah kan gitu. Oke. Padahal kita ini bukan sekolah mahal. Tapi yang ada adalah sekolah berbiaya mahal. Nah, itu. Sebentar Ustaz. Ini bukan sama-sama tapi tipis-tipis beda atau sama bagaimana? Oh, beda banget. Kalau sekolah mahal itu kan yang penting pertama fasilitasnya mewah, kelihatannya favorit. Oke. Terus pendaftarnya membludak. Itu aja. Oke. Nah, itu. Oke. Tapi kalau berbiaya mahal, kita sanggup untuk beradu data. Karena terus terang ibu ini pesantren saya sendiri itu ya sebelum menetapkan SPP dan atau biaya pendidikan
itu kita adakan semacam musker yang melalui berbagai macam pertimbangan, penghitungan yang sangat detail sehingga keluar angka itu. Jadi angka itu bukan angka tebak-tebakan. Oh, ngerti. Jadi bedanya antara sekolah mahal sama sekolah berbiaya mahal. Kalau berbiaya mahal, gini, dirinci. Ada fasilitas ini. Iya ini, dong, ini. Oh, pasti. Pantesan mahal, selengkap ini. Ya, kita kasih gambaran kecil aja ya. Sekarang kita coba spesifikkan. Kita dari ruangan masjid, kelas asrama ber-AC. Oke. Kita hitung aja sekelas kamar asrama haji. Oke. Yang ditinggalin orang-orang ketika mau berangkat haji. Oke. Yakin ruangan asrama kita lebih mewah. Itu saja 1 hari 1 malam nginap di situ berapa? Dulu aja 50.000. Coba hitung kali 30. Terus kemudian makan, kita catering. Oke. Kemudian baju laundry. Udah 2 juta 3 juta tuh. Ya, seragam kita juga punya konveksi. Yang tidak kalah menariknya, pembelajaran kita itu semuanya pakai teknologi. Makanya Ibnu Hajar ini, IHBS ini sedang menuju pada smart school. Smart school. Karena pesantren itu kan dibagi menjadi 3. Ada pesantren tradisional, ada pesantren modern. Nah, ada pesantren smart school. Kenapa kita mengejar ini? Karena sekarang sudah ada smart city. Ada smart bandara, airport. Kalau kita tidak link and match, nanti sekolah kita ditinggalkan oleh pelanggan. Ini sehingga alhamdulillah selama COVID yang hampir 3 tahun kita tidak pernah mengalami kendala pembelajaran daring karena teknologi kita sudah siap lama. Semua siswa pegang laptop, terconnecting, komunikasi meskipun orang tuanya ada di Papua, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, bahkan di Malaysia, Singapura, Qatar dan yang lainnya, mudah sekali untuk ketemu anaknya, berkomunikasi dengan anaknya lewat teknologi tersebut. Meskipun begitu, kita tetap tegas di dalam masalah-masalah penyalahgunaan teknologi. Kontrolnya, bagaimana ketika ada pembelajaran anak pegang laptop tidak lihat-lihat biasalah aplikasi yang aneh-aneh itu kan, konten yang aneh-aneh. Kita ada proteksinya, ada sistemnya. Caranya? Kita di tim IT setiap hari mengontrol itu. Dan kita memiliki data sendiri, aplikasi sendiri untuk mengontrol itu. Jadi ketahuan historinya, Ustaz? Iya, laptopnya anak ini ya sekarang ini ketika pembelajaran sedang buka-buka apa ketahuan. Keren, semua. Masya Allah, Allahumma barik. Jadi tidak ada anak-anak yang sekarang ini macam-macam menggunakan laptop salah sasar, dan apalagi sekarang guru-guru ketika mengajar pun sangat mobile, jadi tidak duduk terus kemudian membiarkan anak itu ini, tapi metode pembelajarannya cukup menarik. Jadi metode saintifik. Jadi anak diajak untuk bereksplorasi, berselancar, mencari hal-hal yang baru di dalam pembelajaran tersebut. Yang tidak kalah pentingnya, guru menggunakan 3 metode atau model pembelajaran. Ada project based learning, yaitu tantangan ini, problem based learning, atau discovery based learning. Inilah sehingga pembelajaran itu membuat dari mulai pagi. Coba kita itu dari mulai jam 3:30 anak udah bangun. Yang tahajud, yang ini silahkan. Kemudian sholat subuh, habis itu dia membaca Al-Quran, nunggu adzan. Lanjut nanti dia ini mandi, sarapan, masuk kelas jam 7 sampai nanti jam 2:30. Nah, baru dari asar sampai maghrib ini ada permainan, ada olahraga, ada sosial, dan ketika Sabtu Ahad itu kita gunakan untuk lebih kepada TAB,
Karena ini adalah keunggulan kita, tahfidz adab bahasa Arab. Oh, oke. Karena ada sebagian wali murid yang menganggap anak saya kan hari Sabtu Ahad nggak ngapa-ngapain, nggak ada pembelajaran loh. Bersosial itu adalah pembelajaran. Iya. Anak sekarang dari Senin sampai Jumat kita geber pelajaran, ngapalin. Kapan dia kenalan dengan teman-temannya? Kapan dia berkomunikasi dengan temannya? Orang Papua bisa berkomunikasi dengan orang Kalimantan. Tukar budaya kan boleh. Tukar latar belakang kearifan lokal kan juga boleh. Dari situlah terjadi semacam transaksi budaya antar daerah. Makanya sering saya katakan bahwa pesantren itu adalah miniatur budaya dan juga kultur yang sangat majemuk, kompleks, lengkap. Oh, isinya ini. Wajar kalau sekolah berbiaya mahal. Iya. Karena yang kayak gini-gini kenapa nggak banyak diketahui orang ya Ustadz ya? Maksudnya kan image-nya tuh sekolah sunnah, mahal, eksklusif. Pantesan dia maunya sama yang dia doang. Masalahnya gini, mental banyak orang ini gini. Hanya melihat hasil akhir, tidak mau tahu tentang suka duka dan proses. Coba kalau sekarang dia komparasi, kecil saja SDM kita. Hidup di Jakarta, ambil sampel satu guru anak 3. Kontrakan berapa? 1 juta. Bayar listrik, air, ya kita bikin murah 600. Makan 1 bulan berapa? 2 juta. Anak 3 toh? Belum lagi sekarang kalau sakit. Nah dari sinilah kita itu menghitung, sehingga saya mengatakan sekolah berbiaya mahal itu bukan ngeles. Oke. Ternyata memang pengeluaran pengajaran luar biasa. Iya, dan terus terang ya, yang membuat kita itu tidak bisa berkutik untuk masalah biaya. Pesantren kita ini memang benar-benar berbiaya mahal. Coba bayangkan, kalau sekolah biasa hanya sekedar mengandalkan guru siang istilahnya atau guru kelas. Kita ada guru asrama. Mereka lah yang mengampu anak-anak tahfidznya, mengontrol bahasa Arabnya, mengontrol adabnya, yang tidak kalah pentingnya menjaga 3 ring. Asrama, tempat wudhu, masjid. Oke. Itu. Oke. Tapi bagaimana dengan image gini, Sat? Ketika masuk sekolah sunnah, ujung-ujungnya jadi merbot. Nah, inilah yang kita sedang mencoba untuk klarifikasi, dan bukan hanya klarifikasi, kita sedang buktikan bahwa itu semuanya adalah tidak pernah ada. Ntar nggak boleh jadi dokter, ntar nggak boleh jadi insinyur. Nah ini kita buktikan, makanya sekolah kita bukan sekolah sabu. Sabu? Tapi subah. Nah ini ada istilah baru. Sebentar, sabu maksudnya? Sabu itu sekolah agama berbasis umum. Oke. Saya kaget, Sat. Kirain yang ini itu. Nanti kasih solusi sabu nanti ya. Kalau subah sekolah umum berbasis agama. Makanya izin pondok saya itu Diknas. Dan mengombinasikan kurikulum antara Departemen Agama, Diknas dan Timur Tengah, sehingga menghasilkan yang namanya kurikulum wasatiyah atau kurikulum moderasi beragama. Kan sekarang lagi tren tuh, karena munculnya 2 kutub ekstrim kanan yang disebut dengan EK, ekstrim kiri EKI. Kita coba menggulirkan kurikulum wasatiyah ini. Karena gitu. Islam itu moderat ya, Ustaz ya? Iya. Tengah ya? Tengah. Dan umat ini adalah umatan wasato. Nah kenapa kalau seandainya sekarang ada tuduhan, nah ini lagi-lagi kita masih dianggap, dan di sana masih ada sumir sekolah Islam, apalagi pondok pesantren itu dikesankan tempat anak-anak bermasalah. Terus anak-anak yang gagal, makanya ancamannya kalau kamu awas ya males, gue masukin pesantren. Nah itu. Dari kecil anak ini kita buktikan, makanya sekolah IHBS menjadi sekolah terbaik di Depok 7 besar. Wow, itu tempat saya tuh. Ibnu Hajar Boarding School dekat Cibubur. Dan Cibubur. 82 terbaik di Jawa Barat.
Jawa Barat ya, ini. Iya. Ada datanya tuh, Ustaz? Ada data, bisa dilihat di Google. Coba sekarang ini di SMA terbaik 7 besar, 10 besar di Depok mana? Keluar itu IHBS. Masya Allah. Artinya dan gini, alhamdulillah lulusan kita semuanya ke universitas favorit. Ke UI, ke IPB, ke ITB, ke UGM, UNS, ke Unibro, ke ITS, ya, ke UNER. Itu bahkan kita udah juga, iya. Bahkan memang kita kan tadi itu sekolah umum berbasis agama. Bahkan 90%, kalau tidak paling rendah itu 80% anak kita itu rata-rata tidak minat jadi ustadz. Oh ya, wah ini stigma yang betul-betul terbongkar. Tapi teman-teman. Gini ya, tapi tetap kita doktrin, kamu boleh jadi pengusaha, tapi yang alim, yang juga bisa jadi ustadz, pengusaha tapi ustadz, dokter tapi ustadz. Wah keren. Nah itu, makanya di sana nggak ada istilah guru umum, guru agama, semua saya panggil ustadz. Kenapa? Karena disinilah kita mencoba untuk islamisasi ilmu pengetahuan. Wow. Bagaimana sekarang ini tidak ada dikotomi? Kan yang membuat dikotomi sekolah pelajaran umum, pelajaran agama kan penjajah. Oh iya, dulunya dikotak-kotakan sengaja biar gampang digerakin. Betul. Makanya di sini kita hilangkan. Masa gini aja, kecil aja. Masa sih ada guru fisika ketika melihat anak didiknya minum tangan kiri nunggu guru agama? Oh ya enggak dong. Ya guru fisika harus bisa negor. Nah, tolong minum pakai tangan kanan. Baca bismillah. Jadi artinya TAB tadi, tahfidz, adab, dan juga bahasa Arab ini satu kesatuan yang menjadi tanggung jawab semua SDM, terutama guru, tenaga didik istilahnya. Karena ada tenaga didik, tenaga kependidikan. Oh, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Gini, menarik. Artinya kalau misalkan di Ibnu Hajar boarding school, tadi menarik datanya, mereka justru malah bukan nggak pengen ya, mungkin mengenyampingkan untuk jadi ustadz. Lebih kepada mungkin pengusaha dan seterusnya. Nah, makanya sebenarnya ntar penasaran teman-teman ya, ini kita bedah sih sekalian bukunya Ustadz Zainal Abidin ini. Dan yang menarik terkait pengusaha Ustadz lulusan angkatan pertama kedua itu banyak penghasilannya, saya kalah jauh. Ketemu ada yang sebulan 25 juta. Per bulan. Jadi apa dia? Pengusaha? Dia pengusaha. Ada yang macam-macam, ada yang ngurusin kambing ya, peternakan kambing, termasuk nyapli kambing-kambing kurban. Kalah saya ini, gajinya hebat ini. Tapi kan Ustadz juga pengusaha juga. Alhamdulillah. Iya kan Ustadz pengusaha. Ya sambilan, karena kalau dakwahnya ditinggal juga kan repot umat ini. Tapi gini Ustadz, setuju nggak sih Ustadz kan dibilang pengusaha. Kalau punya sekolah, setuju nggak kalau punya sekolah itu adalah bisnis? Nggak ada masalah. Karena apa itu? Pertama, CAT dan General Association Trading Service sudah memasukkan sekolah itu termasuk bagian daripada bisnis. Tapi konotasinya negatif, Ustaz. Nah, inilah kita jangan sampai dibangun oleh netizen, jangan sampai kita itu diatur-atur orang yang tidak bertanggung jawab. Masalahnya kan begini, banyak, dan kalau kita tidak sedikit orang-orang Islam mau menyekolahkan anak-anak mereka itu ke sekolah-sekolah mereka dengan biaya mahal. Kenapa? Ketika kita itu bikin sekolah yang sama nggak boleh berbiaya mahal. Itu loh. Mana ada sekarang sih contoh jurusan dokter yang nggak mahal. Oh mahal. Nah itu. Sekarang kalau kita lihat IT, teknologi, mana ada yang nggak mahal? Mahal. Cuma ketika tadi istilahnya subah, sekolah umum berbasis agama, kalau udah bobo agama, manusia tuh secara fitrah tuh berpikir gini Ustaz, ya kenapa dikasih mahal? Kok agama dijual? Jualan agama ente? Nah yang gitu Ustaz, itu kan jadi masalah. Inilah perlu kita sampaikan, ada statement yang cukup menarik dari Profesor Mastuhu.
Masya Allah. Jadi ikhlas itu bukan menerima gaji seberapapun atau apa adanya, tapi ngajar seadanya. Bukan. Ikhlas itu terimalah gaji semaksimal mungkin, tapi jangan sampai berubah orientasi dan tujuan. Itu saja. Masya Allah. Ya, masalahnya kan sekarang innamal amalu binniyatnya itu. Masalahnya sekarang ini mindset yang ada di dalam otak dia itu mau cari duit atau mengabdi, itu aja. Oke. Nah, ini yang harus kita rubah, dan kita tidak boleh hanyut ke dalam arus ini gitu loh. Arus kita dikatakan jualan agama, kita dikatakan sebagai komodifikasi, yaitu membisniskan sekolah. Itu ya. Tetapi bagaimana kita terus membangun sistem sekolah yang profesional, sistem kurikulumnya bagus, silabusnya, pembelajarannya top, insya Allah. Karena tolong diperhatikan ya, Harvard itu kan sekolah agama. Itu yang punya adalah pendeta. Oh iya. Iya, sekolah agama, pesantren itu sebetulnya kalau di dalam Islamnya. Coba. Saya pernah posting Ustadz. Gini, terkait Harvard Business School atau Harvard University, Stanford University, Stanford Business School dan seterusnya. Anda pernah posting di Instagram Anda bilang begini. Ini kan di luar kan banyak Harvard atau sekolah-sekolah bisnis ya, Harvard Business School dan seterusnya. Kepengen deh punya semacam International Islamic Business School yang memang nantinya Anda ya pengen punya sekolah bisnis lah. Cita-cita Anda seperti itu Ustaz. Bareng sama insya Allah kalau memang ada investor yang mau gabung gitu kan. Nah terus tulisan lanjutan Anda tuh gini. Siapa tahu nanti misalnya belajar bisnis plus bisa nanti belajar fikih muamalah juga. Kerjasama bareng sama ustadz-ustadz yang ngajar juga di sana. Skalanya atau taraf internasional. Ada yang komen Ustaz. Bang, ente bikin sekolah bisnis, apa bisnis sekolah? Wah. Nah inilah lagi-lagi memang mentang-mentang bayarannya mahal, seakan-akan kita tuh nggak boleh ngambil cuan. Sebenarnya ntar Ustadz sekalian jelasin aja Ustadz. Sebenarnya boleh nggak sih ngambil keuntungan ketika kita buka bisnis sekolah atau sekolah bisnis gitu ya, apapun itu? Apakah memang harus non profit atau boleh ngambil margin di situ Ustadz dari pendaftaran misal? Sekarang kita coba dudukkan dulu. Sampai kapan kita itu terus hanyut ke dalam nyinyiran dan juga ke dalam gelombang arus statement yang sekarang ini kabur. Makanya bagi saya kalau kita itu sudah punya konsep, terus kemudian bisa untuk diaplikasikan, sesegera mungkin kita coba hamparkan di alam realita. Artinya cepat dieksekusi. Nanti itu dengan sendirinya akan menemukan bentuknya, dan mereka-mereka yang komen itu akan juga ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Ya, buktinya dulu ketika saya mengawali pertama kali ya, terus terang model sekolah yang dikatakan tadi mahal, tapi saya katakan dan ini bukan lelucon, apalagi saya hanya ngeles, sekolah berbiaya mahal. Alhamdulillah banyak yang mengikuti, gitu loh. Karena kita menghadapi suatu realitas yang kita tidak bisa elakkan. Sekolah ya sekarang ini kalau kita itu ingin profesional dan kita ingin betul-betul bisa menghasilkan satu murid yang berintegritas dan berkualitas, itu harus menuju ke sana. Walaupun pesantren kita tetap sarankan untuk menguatkan kaki-kaki ekonominya. Makanya saya untuk menghambat laju SPP, saya kuatkan mesin ekonomi itu. Dari mulai Komi kita bikin koperasi milik Ibnu Hajar, ada Bumi badan usaha milik Ibnu Hajar, ada lagi juga cateringnya, laundrynya, dan juga ininya kita kelola pesantren itu sendiri. Memang kita tidak ingkari bahwa di Indonesia sampai hari ini sekolah itu di bawah yayasan, tidak di bawah PT. Oh, kenapa Ustaz? Ya karena memang diharapkan meskipun itu boleh dibisniskan, tetap orientasinya adalah nirlaba, dan kita di dalam rangka untuk menanggulangi
masalah-masalah pendidikan sosial ini yang terjadi berbagai macam ketimpangan itu ya. Kalau kita sekarang mengambil untung dalam konteks seorang pengurus mengambil gaji kan dibolehkan di dalam undang-undang. Tapi ada aturannya berapa maksimal gitu? Kalau pembina itu kan nggak boleh menerima gaji. Tapi kalau pengurus boleh. Dan itu tergantung kebijakan, nggak ada ketentuannya. Yang dikatakan pengurus apa, Ustaz? Pengurus itu meliputi ketua yayasan, kalau ada wakilnya, kemudian bendara, sekretaris, dan bagian-bagian yang ada di lembaga itu. Ada departemen atau istilahnya kepala bagian, kepala bidang, terserah. Ya. Itu yang dibolehkan untuk menerima gaji, kan gitu. Oh, oke. Artinya sah-sah aja kalau kita ngambil margin di sana. Cuma kalau memang ternyata udah fair nih, udah boleh memang dan udah lumrah ketika sekolah itu dijadikan bisnis, harusnya nggak usah yayasan, PT aja, Ustaz. Ini masalahnya belum ada regulasi. Oh, di situ. Ya, permasalahannya regulasi. Pernah ada yang mencoba untuk menggunakan PT, tetapi nanti tetap kesulitan di kita komunikasi, koordinasinya dengan entah itu Diknas, apalagi Departemen Kemenak ya, karena nanti ketika umpamanya kita mau mengurus wakaf, mana yayasannya, aktenya. Ketika kita ngurusin masalah bansos juga, mana akte yayasannya, dan banyak, sehingga sampai sekarang ini undang-undang regulasi negara kita masih belum mengarah ke sana ya PT ya. Betul. Makanya kalau kita lihat universitas yang bonafit itu semuanya adalah yayasan yang ada di negeri kita umum, yang berbasis tidak agama, itu semuanya adalah yayasan. Ana baru nge juga Ustadz ya. Ya. Tadi Ustadz bilang kayak Harvard Business School gitu ya. Ya. Ternyata memang dari pendeta masuk ke bawah, pantesan gak heran juga di sana banyak juga berkeliaran pro atau dukung LGBT misal. Ya kan, itu kan gak heran juga di sana. Ya gaung-gaungnya kan kencang banget. Cuma maaf nih kita agak sedikit ke pinggir-pinggir jurang dikit nih Ustadz. Iya. Tapi kan bukankah di agama mereka ya, pendeta apa segala macam juga katanya juga mencekal yang namanya LGBT, Ustaz. Ya, masalahnya kalau sudah di dunia kampus itu liberal. Oh, oke. Nah, dimanapun sekarang, termasuk di Amerika, bahkan banyak atau tidak sedikit gereja yang sudah mengikuti liberal. Oke, jadi LGBT ini atau apapun itu hal-hal yang negatif, semua agama pun sepakat. Tidak sepakat. Artinya di sana ada beberapa oknum, ada beberapa pakar, ada orang-orang yang memang melegalkan atau membela. Meskipun pausnya sendiri sampai hari ini melawan keras transgender kan gitu. Itu maksud Anda. Kan kayaknya semua agama katanya justru malah bertentangan dengan transgender, LGBT gitu kan? Iya. Tapi memang itulah seperti di Indonesia, tokoh-tokoh agama pun masih ada kan yang membela itu. Contoh aja nggak kita heran ada yang keluar disertasi lolos yang melegalkan zina. Oh iya. Ya kan, zina itu boleh asalkan memenuhi 4 syarat. 4 syarat. 1, dilakukan di wilayah privat. 2, tidak ada unsur paksaan. 3, dilakukan secara tulus dan ikhlas. Ngaco. 4, suka sama suka. Ngaco. Nah, hancur negara ketika begitu. Kemarin saya kan ya kemarin baru lulus S3. Namanya disertasi itu kan nggak mungkin lolos setelah melalui sidang komisi, sidang tertutup, sidang terbuka kan gitu. Nanti ini kemana aja profesornya? Nah itu. Ini menarik ya. Sekalian kita bahas deh di IHBS ya. Ya siap. Ibnu Hajar Boarding School. Siap. Stigma yang beredar juga ketika nempatin anaknya di pesantren atau di boarding school. Nah ini langsung nanti Ustadz bisa mewakili dari kondisi Ibnu Hajar itu sendiri. Pesantren itu image-nya kan laki sama laki, apalagi memang mengedepankan sunnah dan seterusnya. Artinya syariat ditegakkan. Ya kan, kalau yang lainnya mungkin nyampur apa segala macam. Laki sama laki, perempuan sama perempuan. Sehingga di luar konteks yang namanya sekolah sunnah itu mahal, ada lagi konotasi yang berikutnya, Ustaz. Ya, siap. Gimana nih? Masukin ke pesantren sunnah, dipisah, ini itu dan seterusnya.
Ya berarti ntar berpotensi yang laki-laki bisa menjadi gay. Ya. Ini anak dapat berkali-kali, naudzubillah. Sampai ada yang begitu pemikirannya Ustaz. Kita jawab dengan jawaban yang sangat teknis. Masya Allah. Pertama, setiap anak sebelum masuk kita tes LGBT. Cara indikasi psikotes. Utamanya gimana Ustaz? Pakai psikotes. Caranya? Kita mendatangkan ini ahli psikotes, kemudian nanti keluar hasil. Kalau ada kita petakan, tuh. Terus kemudian guru-gurunya juga kita psikotes LGBT. Oke, IHBS nih ya? Ya. Oke. Terus kemudian setelah itu kita tidak kalah pentingnya adalah pembinaan, pengawasan, monitoring ya, monef istilahnya, monitoring dan evaluasi terus ya. Oke. Terus kemudian yang kedua yang kita tidak kalah pentingnya adalah kontrol. Cara kontrolnya? Pertama kita sering-sering rolling. Jangan ada anak itu dibiarkan itu aja kamarnya. Gitu. Keren. Karena memang potensi itu dari situ. Kadang-kadang kan sudah mulai akrab nih, sudah mulai CS atau sudah mulai istilahnya apa ya? Nyaman. Ya sama kata orang Betty apa? Ya. Ustaz tahu juga. Iya. Nah, bestie. 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 Nah itu kita pisah, kita rolling. Oke. Nanti kita pindah kamar, bahkan mungkin nggak ketemu sama sekali 7 orang ini. Gitu. Terus kemudian yang kedua, per kamar ini ada pembimbingnya, ada musyrifnya, gitu. Ini nggak semua pesantren begitu ya? Iya, makanya di sini yang saya katakan, kenapa berbiaya mahal? Coba bayangkan setiap satu kamar ada yang mengampu. Itu kan kos biaya produksi. Dari mulai dia menidurkan sampai membangunkan, mengcoaching kalau ada masalah, dan intinya. Musyrif ini tugas utamanya adalah menegakkan sistem kurikulum asrama. Jadi tidak hanya pembelajaran yang di kelas ada kurikulumnya, kita punya kurikulum asrama. Okay. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ketika sekarang ini anak-anak itu sudah mulai ada hubungan aneh, hubungan ini coba kita mulai pecah. Kita mulai pecah lewat apa? Lewat musyrik-musyrik tadi ini, pengampu-pengampu ini. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini dari mulai 2009 sampai sekarang ya, yang terindikasi itu selalu ketangkap. Selalu kita ketahui dan belum sampai ada mengarah ke sana. Gitu. Apalagi sampai nauzubillah ya. Nah tentang masalah kenapa laki dan perempuan dipisah, jawabannya adalah realitas. Bagaimana sekolah-sekolah yang sekarang ini longgar, membiarkan sekarang campur baur, akhirnya terjadi ya. Contoh aja pesantren-pesantren sampai akhir-akhir ini kan beberapa ustadznya itu terindikasi bahkan diduga bahkan melakukan hal-hal yang nauzubillah ya, pelecehan seksual. Itu tidak lepas bebasnya anak laki dan perempuan atau laki perempuan itu campur baur, mentang-mentang ustadz. Kalau kita nggak bisa, meskipun ustadznya dia itu bisa masuk ruangan hanya ngajar. Kalau mau ketemu apa? Nggak ada. Selain ngajar nggak bisa ketemu perempuan. Iya. Santriwati. Iya, santriwati. Apalagi pengajar-pengajar, musyrik-musyrik yang ngampus semuanya adalah perempuan. Ini cara untuk menanggulangin image itu. Keren IHBS. Iya, karena nggak semua melakukan hal yang seperti itu, Ustaz. Atau jangan-jangan mungkin gara-gara sekolah biaya mahal, akhirnya mereka nurunkan biaya, menekan itu. Jadi musyrifnya tuh nggak detail. Akhirnya jadi korban juga. Karena terus terang itu semua biaya di kita. Jadi ngetes anak sekian ribu, psikotes itu berapa satu orang aja. Terus kemudian guru, ya. Jadi semua kita petakan awalnya itu dari psikotes, termasuk untuk mengangkat guru, mengangkat pemimpin, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bahkan dari mulai guru tidak tetap, guru tetap, itu semuanya pakai prosedur
ya, dari mulai sistem rekrutmennya kita perkuat. Kemudian setelah itu setelah masuk dari tahapan-tahapan ini kita kontrol, di sana ada penilaian namanya, penilaian, sehingga kita juga tidak salah untuk memetakan kira-kira SDM ini ditempatkan di mana, SDM ini tempatnya di mana, ini guru memegang ini tepat enggak, diletakkan di musyrif tepat enggak, itu jadi terpetakan dengan baik. Oh, ada tolak ukurnya ya? Ada, semuanya kita intinya tersistemkan dengan baik. Inilah sehingga kita itu mendapatkan akreditasi semua dari tingkatan TK, SD, SMP, SMA itu A semua, dan A-nya itu A bagus, dan kita juga mendapatkan muadalah dari UIM, dan alhamdulillah ini sudah ada pengiriman secara rutin tiap tahun ke Madinah. Gitu. Dan kemarin kita juga sudah kerjasama dengan KBRI dan Konjen Jeddah untuk memasukkan anak-anak kita di luar Mekah Madinah. Kan di sana juga ada sekolah-sekolah yang hebat seperti King Abdul Aziz University. Itu ternyata ini universitas terbaik nomor 1 di Saudi, nomor 101 di dunia. Masya Allah. Ada kawan saya di sana ngambil jurusannya robot. Nah, itu memang Saudi itu. Dia bikin robot. Iya, jadi lulusan yang dihasilkan itu memang cukup diterima di dunia modern dan di dunia digital, dunia teknologi. Yang tidak kalah menariknya, anak-anak siswa ini kan kita kadang-kadang dituduh, wah kayaknya kok laki aja sih. Emang perempuan nggak perlu diperhatikan. Kita bisa memasukkan anak-anak perempuan kita ke sana, tetap dengan syar'i lah ya, diantarkan mahramnya, setelah itu kembali. Nah ini menarik sehingga santri-santri perempuan kita juga ada potensi untuk belajar di Timur Tengah. Dan yang menarik ya, di sana tidak hanya agama. Bisa masuk teknik sipil, bisa ambil fisika, kimia, dan yang lainnya. Tapi untuk kedokteran masih untuk lokal. Oh oke. Nah ini demen nih. Jadi image-nya IHBS ya, atau mungkin yang lainnya lah ya, yang melabelkan sekolah sunnah dan seterusnya gitu kan. Taunya belajar agama, Quran, itu bagus. Nggak salah Ustadz. Betul. Cuma yang jadi kendala adalah ketika stigmanya terlalu seperti itu, anak kata orang tuanya, anak gue mau jadi ustadz atau mau jadi penjaga masjid nih? Lebih tajam lagi pertanyaannya kan gini. Ini kan ada sekian ratus ribu ahli sunnah. Dan rata-rata anaknya 2, 3, sampai 5. Apa mau jadi ustadz semua? Apa masuk Madinah semua? Iya. Ini makanya itu yang melandasi kenapa IHBS itu lahir menjadi Subah tadi. Ya. Ini ratusan ribu, nggak mungkin jadi ustadz semua. Walaupun nanti setelah dia punya perusahaan kayak menjadi kepala bagian kayak atau menjadi pejabat, nggak boleh dakwah juga nggak mungkin, nggak kan. Tapi kita harus membuat formulasi yang realistis bahwa anak ahli sunnah wal jamaah ini yang sekian ratus ribu emang nggak boleh jadi TNI, emang nggak boleh jadi polisi. Alhamdulillah nggak sedikit yang sudah masuk kita di Akmil. Emang nggak boleh mereka itu kerja di kementerian-kementerian umpamanya BUMN dan yang lainnya. Dan emang sekarang dilarang kalau lulusan pesantren itu nggak boleh jadi pengusaha. Yang hanya jadi pengusaha itu adalah mereka yang kuliah jurusan ekonomi di Universitas ABC. Gitu. Nah ini nih, jadi kebuka semuanya. Ada orang tua kan berpikirnya kan mungkin masih tradisi ya. Ya kan tahunnya kalau sekolah agama, boarding schoolnya sesuai agama, yang mengerucutnya ke situ. Ya pernah saya ngitung, saya hitung aja lulusan sekolah di bawah asesi. 1 tahun itu bisa 3.000. Coba sekarang Madinah itu setiap tahun hanya menerima 300. Ini sekarang udah dimaksimalkan. Taruhlah dimaksimalkan lagi ke depan, saya dengar suring-suring itu 500. 500. Ini se-Indonesia. Belum negara lain ya? Iya. Kita mendapatkan berapa puluh
Sementara 3.000 ini dikemanakan? Supply demand-nya nggak ketemu tuh. Nah, inilah yang harus kita cari solusi. Kasih solusi. Kasih solusi. Jadi, nah ini juga inilah yang ingin saya luruskan juga. Yang suka nyinyir sekolah mahal ini kadang-kadang semurah pun nggak bisa masuk. Ini kan. Karena saya sudah ketemu dengan kan rata-rata pesantren ini kan saya tahu semuanya. Nggak bisa mengelola pesantren di bawah 2 juta SPP. Nggak mungkin ketemu. Masa sih Ustaz? Untuk ini itu nggak mungkin. Sekarang apa yang jadi penghambat apa? Misalkan di bawah 1 juta misalnya. Yang jadi penghambat apa? Misalnya yang jadi penghambat dijamin gurunya nggak digaji, itu aja. Iya enggak kecuali separuhnya gitu. Malaikat. Nanti malaikat ini kan nggak butuh kos, habis ngajar langsung ke langit. Itu separuh kan. Nah, separuhnya manusia, baru itu kena. Ya nggak mungkin juga. Atau maaf, disubsidi. Yang punya itu punya perusahaan 5, 6 dan yang lainnya. Permasalahannya bisa lanjut nggak? Ya, belum tahu. Saya temukan beberapa teman-teman kita menggratiskan sekolah dan akhirnya sekarang bayar juga. Gitu. Oh ya? Iya. Loh, kalau pakai musinin, pakai wakaf? Nah, masalahnya wakaf yang wakaf produktif ini masih belum kuat banget di Indonesia. Kenapa? Kemudian yang kedua, pengusaha ini kan ada batasnya, ada umurnya. Masalahnya kalau seperti ini kadang-kadang pengusahanya mati, sekolahnya ikut mati. Oh gitu. Iya, terlalu ini sih bersandar. Gak ada yang gak estafet, itu loh. Makanya sekarang anak kasih solusi. Satu, kalau daripada selalu nyinyirin sekolah-sekolah yang dianggap mahal, udah. Sekolah yang dianggap mahal itu kan juga tidak menolak Anda untuk masuk. Ada subsidi. Kalau enggak, bikin orang tua asuh untuk membiayai. Ketiga, bikin pesantren Sabtu Ahad. Oke. Ana sering usulkan kepada mereka, kalau memang tidak bisa membiayai pesantren, memang ada masih sekolah pesantren yang 1 juta ada, tapi itu tempatnya di kampung, gurunya bisa bertani, rumahnya rumah sendiri, seadanya. Mungkin makan pun bisa nasi kucing di angkringan 10.000. Itu pun sudah dapat teh. Di Jakarta mana ada itu? Nggak ada 10.000 dapat tehnya juga. Nggak mungkin 10.000. Nah, pesat Sabtu Ahad kumpulin 20 orang umpamanya yang nggak bisa masuk pesantren, ngeluarkan uang 250 daripada tadi masuk pesantren 1 juta kan. 250 kali 20 orang berapa? Datangkan guru 3. Dan materi yang diajarkan agama nggak usah aneh-aneh, yang penting memperkuat akidah, memperkuat ibadah dan memperkuat karakter akhlak. Nah, 1 hafalan. Udah, 3 guru cukup. Tahfidz kena, akidah akhlak kena, fikih ini praktis itu juga dapat. Sehingga dari sini anak Anda bisa sekolah dimanapun, tapi ada kontrol. Dan biaya juga tidak mahal, sehingga maaf ya, Anda akhirnya menjadi, ya maaf saya sering umpamakan, jangan-jangan ini kayak monyet gitu loh. Maksudnya? Melihat anggur, kayaknya kecut karena nggak bisa naik gitu loh. Oke. Itu kan nggak enak. Itu sebetulnya anggurnya ini manis, cuman nggak bisa diambil. Dasar anggur kecut. Nah, mendingan kita bikin yang realistis gitu. Saya paham. Anda paham teman-teman? Iya. Analogi dari Ustadz Zainal, Masya Allah. Iya. Ya memang kalau seperti tadi agak effort ya Ustadz ya. Kok kita seniat itu gitu loh, nyusun ini, nyusun itu, Sabtu Ahad, manggil Ustadz. Yang maaf juga gitu ya, mungkin jangan-jangan kurikulumnya nggak tertata dan juga nggak rapi sesuai dengan yang peraturan dari pemerintah misal. Ya pasti itu, iya, karena kan? Pendidikan kan ada yang formal, informal, ada non formal, kan gitu. Permasalahannya nanti di sistematika, serabutan, terus kelanjutan, kontinuitas. Memang tidak ini bisa didapat, tapi jangan sampai tidak bisa semua, jangan ditinggal semua. Caranya cari masjid di lingkungan itu. Terus komunikasi dengan DKM, Pak. Kira-kira daripada masjid ini sepi asar,
setiap Sabtu Ahad kita gunakan untuk pesantren Sabtu ini Sabtu Ahad. Kita kumpulkan dan tidak mustahil untuk membuat kurikulum yang baik. Ya. Karena awal-awal pendidikan kita dulu zaman-zaman dulu kan memang dari masjid. Oke. Coba bagaimana masjid zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, masjid pada zaman Umayyah dan Abbasiyah, bahkan sekolah yang model kampus yang dirancang oleh Nizamul Muluk yang nanti namanya Al-Madrasatun Nizamiyah, itu kan berangkatnya dari sana. Itu makanya kenapa dulu itu setiap masjid pasti ada serambi. Serambi itu digunakan untuk kelas. Oh, gitu sejarahnya. Jadi dalamnya itu untuk apa? Untuk sholat. Gitu loh. Ketika mereka sholat nggak terganggu, ketika sekarang mereka belajar juga nggak terganggu. Gitu. Nah, makanya sekarang Mekah Madinah sampai hari ini Ma'had Al-Haram, akademik Al-Haram itu masih eksis. Bahkan berijazah normal seperti ijazah kampus-kampus yang lain. Gitu. Oke. Nah, bagaimana menuju ke sana? Tinggal kita studi banding. Iya. Gitu. Ya itu sih. Cuma memang itu bagus banget, masya Allah. Cuma kalau seperti itu misalnya dirasa repot, studi banding, ini itu ngumpulin. Iya, itu, dan yang tidak kalah pentingnya harus iya. agak sedikit agak sedikit repot karena kita harus ngurusi kejar paket. Itu jadinya kan. Ya. Terus kemudian anak-anak ini harus diberikan keterampilan. Nah, akhirnya juga pasti berkurang kan. Kalau di sekolah itu kan ada ekskulnya. Iya. Terus ada marketing day-nya. Jadi anak diberdayakan bagaimana membuat sesuatu yang bisa dijual. Iya. Nah, ini yang memang tidak akan tertutupi pastinya. Itu ya, makanya mendingan solusinya ya daripada nggak mau repot, apa segala macam gitu kan, mendingan langsung kita ke ASESI aja. Ya. ASESI-nya ini kan Perkumpulan Komunikasi Sekolah Sunda Indonesia. Ya, tinggal dicek tuh. Oh, ada Ibnu Hajar Boarding School. Ya. Oh, ada sekolah ini A, B, C, D. Mendingan begitu Ustaz ya. Cari sekolah yang bisa kita masukin kira-kira level mana nih. Karena alhamdulillah ya. Di ASESI ini saya katakan sekolah yang semua kalangan bisa menjangkau. Oh, ya? Ada yang level atas, ada yang menengah, ada yang bawah, ada yang middle, ada yang ini. Jadi silahkan. Contohnya gimana Ustaz? Misalnya tolak ukur atas, tengah, bawah tuh dari mananya? Ya. Penghasilannya? Apa namanya yang tadi laki-laki bayarannya. Oh, okay. Kan sekurang mahal tadi. Ya, coba boleh dijabarkan kan Ustaz, kira-kira yang ada di ASESI ini, di Perkumpulan Sekolah-Sekolah Sunnah ini, yang tentunya Ustaz Zainal Abidin ternyata ketua loh Ustaz. Ya betul ya Ustaz. Ya, saya ketua pembina ya. Saya dulu ketua pembinanya dan awalnya sebetulnya ASESI ini expo. Jadi berangkat dari expo. Saya hanya punya ide sederhana ketika itu. Sekolah sunnah ini belum banyak dikenal oleh orang, masyarakat. Gimana untuk mengenalkan? Saya kumpulkan, bahkan saya telepon satu-satu ketika itu. Karena belum punya wadah. Apalagi zaman dahulu kan tidak secanggih sekarang kan ya, internet, teknologi. Terus kemudian kita kumpulkan di Taman Mini ketika itu. Siapa aja Ustaz? Waduh, lupa saya, termasuk Imam Bukhari, bin Bas, semua datang ikut. Oh, enggak cuma di Jakarta doang? Enggak, seluruh Indonesia bisa datang ketika itu. Imam Bukhari Solo ya? Iya. Nah, dari situ saya bercita-cita ini menjadi ajang promosi. Ya kan, daripada orang ini datang ke tempat ini semua, berapa biayanya coba? Keliling untuk mengunjungi 10 sekolah aja udah lumayan bokek kan gitu. Belum buat uang masuknya. Iya, ini satu tempat ke Taman Mini bisa ngelihat 40-50 sekolah, bahkan sekarang bisa di bawah kita sampai 250 sekolah, coba bayangkan. Tuh. Pameran. Terus kemudian untuk cobalah kita ini bersilaturahmi. Saya sih berharap, bercita-cita untuk pemilik lembaga sekolah sunnah ini ketemu. Ya minimal selevel kepala sekolah lah, silaturahmi manajemen ya silaturahmi permasalahan pendidikan. Kalau kita ngumpulkan jadi ada tukar tambah, nggak tahu siapa yang ditambah yang dikurangi kan gitu. Intinya yakin masing-masing lembaga pendidikan ini punya masalah.
Oh iya. Dan ada masalah yang sudah diselesaikan, ada yang belum diselesaikan, ada yang sedang. Nah, ini bisa tukar. Ini pengalaman saya. Kan subhanallah itu. Yang tidak kalah pentingnya juga ajang untuk menguji ini bertarung bakat, karena di sana ada lomba-lomba, ada tahfidz, ada public speaking, ada macam-macam kan gitu. Oke. Ada umum juga ya satu? Ada lomba mana, lomba ini, bahkan lomba matematik, ya sains kita ini adakan di sana. Nah juga kita undang penerbit-penerbit yang kaitannya dengan pendidikan. Ya silahkan, barangkali Anda butuh buku-buku yang diniyah ada, yang umum juga ada. Dan saya juga menginginkan di sini sebagai ajang untuk bagaimana kita itu menciptakan sistem pendidikan yang kuat. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya mewujudkan kurikulum sekolah sunnah. Itu tuh. Dari mulai kurikulum, silabus, RPP, modul atau bahan ajar. Ya. Karena saya melihat, dan ini saya sampaikan aja terus terang, bahwa hampir sekolah sunnah yang ada ini masih pakai buku comotan. Alias, kayaknya pantasnya pakai buku ini deh. Kayaknya cocoknya pakai buku ini. Masih kopi sana kopi sini. Belum terbangun, belum terkonstruksi dengan baik. Kira-kira bahan ajar itu yang baik kayak apa? Karena kita harus bedakan antara buku ajar dengan buku perpustakaan. Loh, kan bukan sama aja, Ustaz? Oh, nggak bisa. Karena kan ilmunya sama, dalilnya sama. Iya, betul. Karena di sini yang membedakan paling signifikan buku ajar dengan buku perpustakaan adalah paling matching, paling relevan dengan kurikulum. Oke, gini Ustaz, apa yang membedakan antara ini adalah kurikulum, ini adalah buku perpustakaan? Maksudnya kan, kita misalnya ngomongin agama. Yeah. Buku-buku agama, dalilnya sama. Ya kan? Riwayatnya sama. Terus kenapa ini dikategorikan sebagai kurikulum? Apakah memang yang kategori buku kurikulum ini adalah yang bisa dipraktekkan? Ilmu praktis atau seperti apa, Ustaz? Ya, kalau buku perpustakaan itu saya anggap masih bahan belajar. Sumber belajar. Artinya bahan mentah, Mas Ian. Untuk supaya menjadi buku ajar atau bahan ajar harus diolah. Karena bahan ajar itu harus ada kompetensi, ada KI-nya, kompetensi intinya, ada kompetensi dasarnya, terus kemudian ada evaluasinya. Buku pelajaran buku perpustakaan kan nggak ada. Bulughul Maram ya sudah. Ya, dari mulai awal sampai akhir menjelaskan hadis sudah. Tapi kalau sekarang buku kurikulum pasti ada di sana itu kompetensi apa yang akan dicapai oleh murid di dalam pembelajaran ini. Oh, dan itu dijual bebas, Ustaz? Enggak ya? Kalau ada di sekolah ada doang? yang dijual bebas karena ada sebagian penerbit yang membuat buku ajar ini. Tapi ada masing-masing sekolah itu bikin sendiri-sendiri. Ini misalnya penerbit Pustaka Imam Syafi'i bikin buku Ustadz kan? Ustadz Dr. Zainal Abidin Syamsuddin LCMM. Pengusaha Muslim tangguh. Artinya ini buku perpustakaan. Buku perpustakaan, belum bisa dikatakan buku kurikulum. Karena apa? Belum diklasifikasi sesuai dengan kaidah-kaidah pembelajaran. Kaidah pembelajaran tadi itu. Setiap pembelajaran harus ada kompetensi apa yang harus dicapai. Itu kompetensi ada dua, KI sama KD, kompetensi inti, kompetensi dasar. Kemudian setelah itu harus ada evaluasi. Evaluasi kan ada yang formatif, ada yang evaluasi reflektif, ya. Nah, ini evaluasi ini harus ada semua. Tapi kalau sekarang buku ini nggak ada, buku bacaan aja. Gitu. Tapi ini bisa dijadikan pijakan untuk ilmu kan, Ustaz? Sebagai sumber bahan mentah untuk bahan ajar tadi. Oh gitu. Ini Anda baru tahu. Memang kalau punya sekolah beliau ada harus khusus ini, harus kita spesifikasikan gitu. Sehingga buku ajar tersebut memang layak, adaptatif, mencerminkan kurikulum. Cerminan utuh kurikulum ya di bahan ajar itu. Karena kurikulum itu kan dibagi menjadi dua. Kurikulum sebagai dokumen adalah sistem pendidikan secara utuh yang ada di lembaga tersebut. Dan yang kedua adalah kurikulum dari sisi implementasi.
ya tidak lain adalah mata pelajaran, bahan ajar yang diajarkan oleh guru di kelas. Makanya pihak yang paling bertanggung jawab di sini adalah guru, sehingga guru itu punya fungsi 4 kan gitu. Yang pertama sebagai implementer, yaitu pelaksana kurikulum. Ya, kemudian adapter alias mengadaptasikan, kalau memang ketinggian diturunkan, kalau sekarang rendah ditinggiin. Itu guru yang melakukan. Terus researcher adalah penelitian, terus kemudian developer alias pengembang. Artinya guru harus bisa mengembangkan kurikulum pada tingkat kelas. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Ini makin yakin nih kayaknya orang tua nih, kalau ternyata langsung pengakuan dari pemilik sekolah IHBS. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Anak murid Ustadz sebagai jamaah gitu ya. Artinya kan tahu bahwa oke, Ustadz Zainal Abidin punya IHBS. Tapi ternyata ada banyak kompleks banget perbedaan-perbedaannya ya. Ketika mungkin Ustadz juga pun ngajar, mungkin lagi ngisi kajian dan seterusnya, ketika di sekolah pun kurikulumnya nggak bisa sama Ustadz. Oh, nggak bisa. Karena makanya disinilah sebaik apapun bahan ajar, itu tidak akan pernah baik kalau gurunya nggak baik. Wah, ini gitu. Harus tahu sumbernya juga teman-teman. Nggak sehebat apapun buku ajar tidak akan bisa menghasilkan apa-apa, bahkan itu benda mati kalau gurunya nggak hebat. Masya Allah. Makanya yang menentukan SKL, standar kelulusan utama pertama adalah kompetensi guru yang meliputi 4. Pedagogik, kemudian setelah itu profesional, setelah itu kepribadian dan sosial. Tapi berdasarkan penelitian yang pernah saya lakukan, kepribadian ini menempati 80% kesuksesan pembelajaran. Oh ya? Jadi ya udahlah, kalau nyari guru nggak usah pinter-pinter banget. Kok gitu? Yang paling penting ada dedikasi untuk menjadi guru, ada kemauan untuk menjadi guru, ada jiwa guru. Itu yang kita butuhkan. Nomor 2 adalah sosial. Soal masalah pedagogik, untuk apa sekarang sekolah antum dihuni oleh orang-orang pinter? Ternyata diam-diam sekolah antum hanya dijadikan untuk lompatan. Waduh, nyesek. Baru anak nyaman belajar tinggal, baru nyaman belajar ditinggal. Itu berarti apa? Kepribadiannya nggak baik. Makanya nomor 1 adalah kompetensi kepribadian, kemudian setelah itu sosial, baru profesional, baru yang terakhir adalah pedagogik. Itu. 4-4-nya ini apakah ada di IHBS? Ya wajib dipenuhi, karena itu syarat dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah tidak akan meloloskan seorang guru karena guru kita semuanya adalah terstandar oleh Dignas. Data-data guru-guru itu harus masuk di dalam penilaian Dignas. Saat ini kira-kira guru ini kompeten nggak ngajar? Oh itu dinilai dari. Makanya Ustadz filter semua tuh, saring-saring semua. Jadi setiap tahun kita selalu melakukan agreement baru, lembar kesepakatan dan juga pembaruan karena ada evaluasi. Dan evaluasi itu penting untuk pengembangan. Karena pengembangan tanpa evaluasi maka hasilnya adalah perubahan. Ya berubah aja itu. Yang penting berubah. Tapi berubahnya nggak ngarah. Berubahnya nggak terarah, nggak sistematik. Makanya sekarang pengembangan apapun termasuk pendidikan harus ada evaluasi. Perangkat dasar utama pertama adalah evaluasi. Setelah kita evaluasi, ternyata guru-guru ini perlu kita tingkatkan mungkin akademiknya. Kita sekolahin deh semuanya S2. Nggak tiba-tiba sekarang pemilik yayasan atau ownernya atau siapapun membuat satu putusan. Tahun depan semua kepala-kepala sekolah wajib S3 umpamanya. Dari mana Anda memutuskan itu? Berdasarkan evaluasi ini, maka kepala sekolah minimal S3. Karena evaluasi itu nanti perangkatnya banyak sekali. Baik itu evaluasi eksternal, internal, dan juga di sana ada sistemnya juga kita bakukan, maka muncul hasil akurat. Itu ya. Jadi kalau di dalam sekolahnya udah benar, tadi sistematis banget, rapi, kurikulumnya benar. Jadi mau menyalurkan anak-anak kita mau menjadi profesi sebagai pengusaha yang total. Iya, karena sebetulnya orang tua yang benar,
orang tua yang sekarang betul-betul ingin berhasil anaknya, pasti ketika mendaftarkan sekolah nanya kurikulumnya bagaimana. Iya. Makanya kalau tidak tanya itu berarti maaf ya, yang penting masuk. Karena trennya orang tua itu kadang-kadang memasukkan pesantren itu ada yang didik anak, ada yang nitip anak, ada yang buang anak. Nah, yang nomor 3 ya Allah. Iya. Kalau nitip itu kan kayak nitip sepeda kan, dititipin pagi diambil sore, dititipin pendaftaran diambil lulus, itu nitip. Parenting nggak pernah datang, ada komunikasi nggak pernah dilakukan, bahkan jurnal penghubung antara wali murid dengan sekolah nggak pernah diisi. Ini namanya nitip, ya. Mungkin juga buang lagi. Buku penghubung nggak pernah diisi. Ya. Jadi pengen ntar insya Allah anak saya ini lanjut nih, kan masih PK nanti naiknya. Jadi intinya kita mencoba untuk membuat sekolah yang representatif, terjangkau, dan saya tidak akan mengeluarkan satu biaya pun ya tanpa analisa, tanpa adanya proses budgeting yang sangat akurat, hati-hati. Karena selisih sekecil apapun itu selalu menjadi pertimbangan. Ini untuk apa? Ini bisa keluar umpamanya 10.000 dari mana? Dari mana angka ini bisa keluar? Oh, artinya dengan kehati-hatian ini Ustadz mengukur gini, kenapa biayanya mahal? Mahal ini udah by system, nggak bisa dikurangin. Dan saya akan bisa dengan mudah dan argumentatif menjelaskan ke orang tua. Nah, ini penting, nggak cuma sekedar ngambil margin doang, tapi kosong isinya. Nggak bisa, makanya setiap unit itu setiap tahun sebelum musker itu membuat budgeting semua. Terus dianalisa menjadi rencana anggaran tahunan itu. Dari situlah nanti biaya itu kita closing. Oh, ternyata diakumulasi SPP-nya sekian, dana tahunannya sekian. Jadi umpamanya dana tahunan itu ada 3 juta. Itu semua saya bisa mempertanggungjawabkan kepada pelanggan. Meskipun Anda bilang itu mahal. Iya. Saya akan bisa pertanggungjawabkan dan saya bisa ditanya detail. 4 juta itu kemana aja? Kalau begitu akan terus jadi kemudian murah, setiap tahun ada 3 juta untuk apa saja. Bahkan kita nggak main-main. Ketika daring COVID kemarin kita balikin. Dibalikin? Iya, tidak full. Artinya karena pembelajarannya kan berkurang, nggak masuk. Listrik nggak kepake secara full ini. Kita hitung secara detail, kita kembalikan secara proporsional. Dan mereka kan ada bensin buat datang ke sekolah. Ya pokoknya ada contoh aja DKS uang tahunan, nggak ada ekskul, kita kembalikan. Nggak ada wisata, kita kembalikan. Ini baru fair nih. Iya, kita hitung secara terbuka, transparan, bahkan bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Apalagi kita tiap tahun itu pakai akuntan publik. Masya Allah. Ustadz, barakallahu fikum. Mau nanya, Ustadz kalau seperti ini artinya memang mental pengusaha ya? Soalnya kalau kayak gini Anda lihat, pengusaha tuh harus operasional rapi, ISO, standar operation yang benar, ya kan? Terus juga accountable dan seterusnya. Apa gimana Ustadz? Saya ini masalahnya mungkin ya dari kecil itu dididik menjadi pengusaha. Karena bapak saya pengusaha. Saya sejak kelas 2 MTS, kalau umum kan SMP, itu sudah mendirikan koperasi untuk remaja masjid. Dan alhamdulillah sukses. Ya, sukses. Sampai akhirnya saya masuk pesantren. Jadi kemungkinan besar naluri dan insting bisnis itu jalan. Nah, untuk membenarkan bukan pembenaran ya. Makanya kenapa S1 saya LC, ya itu kan penguatan syariah ya. Terus S2 saya berarti manajemen untuk penguatan manajemen. S3 saya kemarin pendidikan PAI. Bagaimana sih mengelola pendidikan yang benar? Ternyata ya saya akui ya, meskipun saya sudah bertahun-tahun dan ada pengalaman, ternyata tetap aja ada yang harus dikoreksi. Makanya kenapa sekarang ini ada stagnan di dalam proses pendidikan di suatu lembaga,
maaf ya, ini sekedar kritik yang membangun. Kadang kurang sinkronnya, kurang matchingnya antara pembina dengan pengurus. Karena apa? Maaf, pembina itu banyak tidak tahu menahu tentang kegiatan harian. Dia taunya kadang rapat setahun sekali. Ini, ya gini Mbak, ini ada, kan ini bahaya. Hanya hadir di musker. Kemudian dia ngatur-ngatur. Nah ini permasalahannya. Makanya di sini saya pembina di IHBS itu tiap hari terlibat. Cuma saya katakan kepada para bawahan saya, ya pengurus, saya itu ibarat ratu lebah. Oke. Kalau kamu nggak ngasih madu, saya bisa berontak nanti dan kacau balau ini sarangnya. Maksudnya saya bukan sekarang ini diperlakukan manja dikasih madu. Artinya Anda sebagai eksekutif harus rajin-rajin menghasilkan madu. Lapangan proyek ini beres, kasihkan ke saya. Lapor dengan baik. Alhamdulillah ini selesai. Sehingga ini ratunya anteng. Permasalahannya kadang-kadang itu ini madu nggak dihasilkan, kan gitu. Nggak produktif tuh. Nggak produktif, ya. Akhirnya apa? Ini nggak dikasih madu. Ada masalah kacau balau di bawahan, tidak disampaikan juga. Sementara pembina nggak boleh juga masuk ke teknis. Kenapa? Karena kalau dia masuk ke teknis bikin berantakan. Kebanyakan kepala nanti. Karena dia legislator ya. Dia itu yang punya, dia itu yang juga mengeksekusi, dia decision makernya. Nah kalau kondisinya seperti ini terus terjun ke lapangan, nanti eksekutif ini nggak kepake. Betul. Kasihan dia. Betul. Tapi sebaliknya yang eksekutif pengurus ini rajin-rajin ngasih laporan hasil yang menyenangkan yaitu madu. Ini Pak, alhamdulillah anak-anak SMA sudah keterima di perguruan tinggi sekian negeri di Timur Tengah sekian. Nah ini madunya enak nih. Ratu tawonnya anteng kalau begini. Enggak manyun ya Ustaz. Pak, kalau memang ternyata Ustaz Zainal Abidin ini pengusaha, saya jadi makin yakin untuk ngasih tahu ke teman-teman ya, manfaat di buku ini. Boleh dibocorin nggak Zat? Boleh dong Zat. Buku ini kan Ustaz yang nulis nih. Iya. Boleh dong Zat. Ya, saya buku ini, coba ini cuplikan sedikit aja ya, kalau kita bedah mungkin satu podcast ini. Jadi intinya buku ini saya mencoba untuk memberi atau membuat pegangan para pengusaha muslim. Karena saya tidak ingin ada seorang pengusaha yang hanya namanya aja muslim, KTP-nya aja muslim. Tetapi bagaimana pengusaha itu bisa membawa nilai-nilai Islam ke tengah usahanya. Sehingga dia itu menjadi duta atau brand ambassador Islam gitu. Wah, keren. Di tengah usahanya. Kan sekarang sebetulnya pemerintah lagi butuh nih ekonom yang betul-betul bisa menerjemahkan syariat ke alam realita. Kan sekarang lagi digenjot secara global kan ekonomi halal ini. Bahkan yang menarik, pernah ketika saya ke Hong Kong ketemu orang Jepang non Muslim pastinya, dia sedang menawarkan produk halal ke Hong Kong. Coba malu kita. Iya. Dan China itu punya perusahaan besar sekali. Masjidnya itu mungkin segede masjid Atin itu. Di Taman Mini. Iya, itu karyawannya lebih dari 200.000. Itu khusus untuk memproduksi produk halal. Iya. Jadi sebetulnya ekonomi Islam, ekonomi halal ini adalah sangat-sangat prospek untuk masa depan. Makanya di sini di judul kecilnya saya kasih ini kaitannya dengan bagaimana seorang pengusaha muslim itu membuka peluang ekonomi halal secara global. Makanya judulnya di sini di buku ini peran pengusaha muslim dalam membangun ekonomi halal. Ekonomi halal ini itu. Nah, di sini kita bikin semacam
ada panduannya, terus prinsip-prinsip yang harus dimilikinya, etika-etika yang harus dia punyai. Ini semua kita jelaskan secara rinci di dalam buku ini, sehingga pengusaha betul-betul memiliki, ya kalau enggak buku panduan, minimal punya buku putih pengusaha muslim. Wih, keren. Wah, Masya Allah tuh tulisan keadilan merata, ya, cara memperoleh harta. Nah, kan masalahnya kadang-kadang kalau sudah sukses lupa itu. Nah, ini yang ngingetin. Jadi kalau gagal you lupa, makanya jangan sampai stres tahajud kan gitu. Jadi sukses gagal selalu bersama Islam. Masya Allah. Itu. Ini saya mau berterima kasih kepada penerbitnya ya, Pustaka Imam Syafi'i. Buku Ustaz Zainal Abidin udah diproduksi, diterbitkan gitu kan. Dan juga ini nih. Ini kan Pustaka Imam Syafi'i juga. Iya, betul, ini Bulughul Maram ya. Iya, Masya Allah nih. Sangat bermanfaat ini. Iya nih, Masya Allah. Bahkan ini yang menginspirasi saya untuk mendirikan, banyak orang yang tanya, kenapa travel Ustadz namanya Ibnu Hajar Persada? Kenapa pondok Ustadz namanya Ibnu Hajar? Jadi IHBS itu singkatan Ibnu Hajar Boarding School. Karena ini saya ngaji ini itu sejak 2002. Di radio ya, terus kemudian akhirnya saya kaji di Rojak sampai sekarang. Masya Allah. Gitu. Jadi Ibnu Hajar itu menjadi idola, menjadi ulama yang melahirkan pendidikan Ibnu Hajar, insya Allah. Oh, ini ada hubungannya ya. Makanya kenapa Ustadz juga memilih Pustaka Imam Syafi'i menjadi penerbit, dan juga kan Pustaka Imam Syafi'i juga ini kan Bulughul Maramnya juga ada dari karyanya Ustadz Yazid Jawas ya, Ustadz Abu Ihsan, Ustadz Fatur, hafizahumullah taala. Ini yang menginspirasi. Masya Allah. Nah, next untuk selanjutnya ketika misalnya buat para orang tua pengen juga atau terinspirasi juga, kalau berbicara mengenai inspirasi mengenai masukin anaknya ke sekolah-sekolah sunnah yang tentunya tergabung dalam ACC gitu Ustaz. Ada event-event khusus nggak Ustaz yang teman-teman mungkin pengen datengin? Ya kan, nanti sekiranya bisa melihat nih ada booth-booth atau mungkin ada pameran apapun itu. Sehingga kan waktu pertama kali kan kemarin di Taman Mini. Nah, kalau sekarang mungkin ada nggak event selanjutnya yang sekarang bisa kita di Ancol ini tanggal 25 sampai 27 Sya'ban 1444 atau tanggal 17, 18, 19 Maret ini. Coba pas banget nih. Ini bisa besok nih teman-teman langsung samperin ya. Ya betul ini. Dan yang menarik ini ditampilkan beberapa sekolah sunnah yang ada di sini. Nah ini kan dengan berbagai macam pilihan, silahkan untuk pilih dan untuk menengok dan bahkan mendaftar. Tidak usah jauh-jauh kunjungan ke Solo, apalagi nyampe mungkin luar Jawa. Semua hadir di sini, bisa ngeklik dan bahkan semua bisa menawarkan berbagai macam menu, sajian seperti rumah makan. Iya, lengkap sesuai dengan budget dan harganya. Masya Allah. Ada apa aja sih coba deh? Tahan dulu ya. Ada Darul Kalam Islamic School, PPTQ Al-Imam An-Nawawi Tegal, Bintang Pelajar, Boarding School Abdurrahman bin Auf Islamic School, Al-Fitra Islamic School. Banyak banget ya? Lengkap banget sekali. Coba atas lagi ada apa aja sih di sini? Ada Ustadz siapa aja Ustadz? Ustadz Zainal Abidin pasti ada. Ustadz Al-Bisam, ada Dr. Ali Musri. Ini karena di sana juga ada seminar. Jadi seminar pendidikan. Jadi acara ini bukan hanya sekedar ajang promo sekolah-sekolah sunnah, tetapi ajang penampilan bakat anak-anak yang ada di semua sekolah ini. Ada tahfidz, ada cerdas cermat, ada panahan, macam-macam lah. Yang tidak kalah pentingnya di sini juga ada seminar dan sharing session untuk bagaimana sih kita itu mengelola pendidikan yang benar, yang bagus gitu, terutama bagi mereka-mereka yang sekarang ini baru mendirikan sekolah. Betul, dan juga ini cocok buat para guru-guru juga, misalnya mau datang atau mungkin yang lainnya. Kenapa? Karena kan guru itu penting banget ya, Ustadz, menguasai ilmu public speaking ya, Ustadz ya. Itu ada betul. tuh Islamic Public Speaking Team. Tuh ada ada Ustadz Salim Mudor juga ya? Ya, ada Dr. Insinyur Heri. Jadi
Ini ada mereka pembina Dewan Pakar yang ada di ASESI, insya Allah datang untuk menyampaikan materi-materi yang di seminar insya Allah. Wah, Masya Allah. Mungkin Ustadz mungkin mau ditambahkan buat teman-teman untuk datang, alasan sekali lagi kenapa sih harus datang ke event ASESI ini. Masya Allah. Jadi ya tadi simple, daripada kita keliling berapa hari, capek, belum tentu juga nyampe sono ketemu bagian pendaftaran. Iya, ya kan? Betul. Dan kadang-kadang nyampe di sono mungkin ada aral melintang atau mungkin juga pondoknya sedang libur, akhirnya kecewa. Datang di sini dengan biaya murah, mudah, dan kita bisa langsung tanya kepada masing-masing owner. Betul, dan pengelolanya. Masya Allah, kadang udah jauh-jauh tapi misal nih harganya nggak masuk Ustadz. Berapa biaya tuh yang dikeluarin tuh, naik kereta, naik pesawat gitu kan, kalau di sini kan cocok. Kadang biaya masuk, anaknya nggak mau. Nah, di luar biaya, Masya Allah gitu kan, tadi udah ketahuan tuh. Misalnya sekolah-sekolah sunnah udah dibantah juga mengenai mahal misalnya. Tapi ternyata bukan mahalnya, tapi malah biayanya memang keukur mahal. Tapi udah cocok, mau taunya anaknya tidak masuk. Nanti mungkin bisa langsung konsultasi sama guru-guru atau mungkin penjaga yang ada di booth ini. Dan anaknya juga bisa diajak sekalian wisata kan gitu. Tempatnya di mana Ustaz? Ini di Ancol ya? Ancol ya, Ancol. Oh, di pasar seninya. Ya, pasar seni Ancol. Pasar seninya kan, karena Ancol gede banget Ustaz. Iya, pasar seni Ancol. Oh, cuma 15.000 Ustaz. Gimana? Itu cuma 15.000 tiketnya. Iya, murah sekali karena Expo ASESI. Pihak Ancol sendiri memberikan kita kelonggaran ya. Yang paling penting mereka kan terpromosikan. Iya. Terus kemudian ada pengunjung, itu aja udah untung. Jadi di sini ada kerjasama, apalagi mereka juga sadar ini adalah pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang tadi saya katakan masih banyak yang merintih. Nah itu, nih cocok, hari ini udah dimulai loh teman-teman. Tuh ya, jadi 17 Maret, 18 Maret sampai 19. Ya betul ya, jadi 3 hari. Betul. Sekarang jalan buruan nih, ini mumpung masih ada waktu, atau besok atau lusa. Ini mumpung nih, langsung nih gas nih. Tapi kalau sekarang misalnya teman-teman nontonnya malam, berarti besok. Dari pagi Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Baik Ustadz. Besok saya juga ngisi insya Allah. Ada ngisi seminar besok ya, jam 10 insya Allah. Masya Allah. Ustadz, nasihat Ustadz terakhir buat Ana dan juga teman-teman semua di sini atau orang tua murid, mungkin ada tips-tips atau kiat-kiat bagaimana cara memilih sekolah sekali lagi, atau mungkin yang belum sempat disampaikan ke teman-teman semua Ustadz. Iya, pertama kita harus pahami bahwa memasukkan anak ke sekolah ini adalah sedang membentuk karakter, membentuk visi misi masa depan anak. Yang tidak kalah pentingnya adalah membangun masa depan. Makanya sering saya katakan pendidikan adalah human investment. Ketika kita salah memasukkan anak ke sekolah, maka kita telah merusak satu generasi manusia. Sayang banget. Makanya saya juga sering ingatkan kepada pengelola pendidikan. Mengelola pendidikan itu nggak mudah, kompleks, dan tanggung jawabnya berat. Karena kita bukan sedang mengelola keramik ya, kita biarkan di depan rumah berbulan-bulan nggak protes, paling kardusnya aja yang hancur. Tapi kalau anak kita biarkan 5 menit tidak kita layani, apalagi kaitannya adalah penanaman akidah, akhlak, adab. Ini apalagi pesantren juga sering saya katakan 24 jam mereka tanpa ayah, tanpa ibu. Kalian ini adalah pengganti ibu bapaknya, minimal kakaknya. Tolong dari kasih sayang dan hati yang paling tulus dalam, layani mereka secara baik, secara prima. Gitu. Terus kemudian namanya sekolah yang tadi sudah mahal, kadang-kadang tidak menghasilkan, maka proses untuk mencari sekolah anak ini betul-betul yang cermat, yang hati-hati, yang tidak kalah pentingnya adalah tanyakan kurikulum sekolah tersebut bagaimana. Betul. Dan bagi yang ingin merintis, ingin merintis, membangun fisik itu memang sulit, tapi lebih sulit lagi adalah membangun SDM. Maka dahulukan dulu membangun SDM, membangun manusia sebelum membangun fisiknya. Ya kan kita harus memanusiakan manusia, bukan? Iya, intinya begini.
SDM itulah nanti yang menentukan dikit-dikit sekolah tersebut. Oke. Mau sekarang ini berhasil tergantung SDM-nya. Mau sekarang terpuruk tergantung SDM-nya. Mau sekarang mau peringkat nasional sampai internasional itu tergantung SDM. Tergantung ya maksudnya. Iya. SDM itu kan pasti disusun sama dari atasnya lagi Ustaz. Ya. Nah berarti kalau kita pegang tuh harus yang pengelolanya atau mungkin pemiliknya. Ya. Siapa pemiliknya? Makanya SDM harus kita pertama didik, kemudian kita latih, maka akan tumbuh loyalitas. Woi, itu. Masya Allah. Jadi harus ada di di yayasan itu bagian People Institute. Jadi kita jangan berorientasi yang perlu dididik itu murid saja. Iya. SDM juga harus dididik. Makanya di bawah bagian SDM itu ada People Institute. Iya. Yang mengurusi peningkatan prestasi, peningkatan ilmu pengetahuan dan kepribadian itu yang harus kita perhatikan. Insya Allah nanti kita main-main lah Ustaz. Iya, siap, ditunggu. Ditunggu. Nanti kalau bisa ada pasang kasih solusi di sana. Wah, benar. Nanti kita bikin sekali-kali lah kasih solusi itu di alam terbuka. Benar, talk show tuh Ustaz. Iya. Ya, Anda host nanti Ustaz isi insyaallah. Kita bikin di grand opening. Kita setiap bulan September itu selalu ada grand opening. Oke. Untuk pembukaan, nah di sana ada atraksi, ada tampilan-tampilan anak-anak dan yang lainnya. Nah termasuk ada ceramah, ada talk show. Ini mantap. Itu mantap. Gitu. Sesuai dengan namanya ya. Siap nanti kita rancang yang lebih baik. Masya Allah. Kasih solusi di sana. Kita bongkar semuanya Ustaz seputar stigma-stigma yang ada ya. Iya. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiikum. Kita kasih solusi.